Oke, kita akan membahas terkait hasil atau KII ya di tahun 2021 nih. Di sini ada beberapa soal yang akan kita bahas ya. Baik, kita beranjak ke poin nomor 1 ya. Sini ya. Kita baca dulu terkait kasusnya. Di sini ada seorang perawat yang memiliki jabatan sebagai kepala ruangan di rumah sakit ya. Terus selama memimpin anak buahnya, ya, perawat tersebut merasa dihargai dan disegani. Apapun yang menjadi keputusannya harus dipatuhi dan dilaksanakan walaupun banyak kendala. Ini clue-nya ya, bawahan tidak boleh menentangnya. Itu adalah clue dalam soal kasus vignette ini ya. Nah, ini untuk pertanyaannya ya. Apakah gaya kepemimpinan dari perawat tersebut? Nah, di sini ada beberapa pilihannya. Yang pertama karismatik, B demokrasi, C situasional, D konsultif, atau E otoriter. Ya, ini ya. Jadi kira-kira di sini apa sih yang menjadi gaya kepemimpinan dari kepala ruang tersebut? Saya rasa di sini teoritis ya. Jadi di sini termasuk soal C1 ya, mengingat di sini bisa dicek kembali di buku yang sudah teman-teman miliki ya. Dan otomatis jawabannya ya, saya rasa mayoritas teman-teman sudah paham ya dengan clue bawahan tidak boleh menentangnya, berarti lebih cenderung ke yang E di sini ya, yaitu apa? Otoriter ya. Jadi kalau misalnya otoriter adalah top to down ya, jadi komunikasi hanya satu arah ya, jadi dari pimpinan ke bawahan. Jadi pimpinan bilang A ya bawahannya harus A ya, mau tidak mau seperti itu. Itu yang menjadi ciri khas dari kepemimpinan dengan gaya otoriter di sini. Kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu kita baca dulu ya terkait kasus vignette-nya di sini ya. Ada perawat di ruangan internal Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jember akan melaksanakan diskusi refleksi kasus atau DRK di sini ya. Perawat tersebut telah menyiapkan ringkasan kasus yang akan diangkat dan membandingkan dengan pengalaman rawat kasus tersebut yang telah dimiliki oleh perawat di ruangan bedah. Jadi krunya di sini ya. Jadi perawat sudah menyiapkan ringkasan kasus ya, yang akan diangkat dan dibandingkan dengan pengalaman. Itu adalah dari kasus vignette ini ya. Kita lihat untuk pertanyaannya. Apakah tindakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh perawat? Nah, jadi di sini adalah step-step dari DRK ya. Jadi apa saja tuh kalau misalnya udah habis menyiapkan tuh mau ngapain nih? Ya. Nah, jadi pilihannya yang pertama A yaitu menganalisis kasus tersebut, B menyimpulkan dari hasil diskusi, C merencanakan rencana tindak lanjut, D mendiskusikan pengalaman kembali terkait kasus, E mendelegasikan terhadap perawat yang kompeten ya. Jadi kembali lagi kepada clue-nya di sini ya. Clue-nya apa? Perawat telah menyiapkan ringkasan kasus yang akan diangkat dan membandingkan dengan pengalaman rawat kasus yang telah dimiliki oleh perawat. Nah, jadi sudah menyiapkan ringkasan kasus dan membandingkan dengan pengalaman rawat kasus. Setelah itu apa yang akan dilakukan? Ya, di sini termasuk soal C1 dan C2 ya. Jadi sudah ada teorinya dan menganalisis juga di sini ya. Kira-kira apa sih yang akan dilakukan pada tahap selanjutnya? Ya. Jadi untuk jawabannya yang paling tepat pada kasus ini adalah A ya, yaitu menganalisis kasus. Ya, jadi setelah disiapkan ringkasan, setelah dibandingkan, habis itu dianalisis. Ya, nah, jadi setelah dianalisis baru nanti menyimpulkan ya, menyimpulkanlah di sini dilakukan ketika dalam pelaksanaan diskusi refleksi kasus. Nah, baru setelah menyimpulkan di sini terus kita mendiskusikan terkait pengalaman mekanismenya, baru rencanakan RTL-nya, rencana tindak lanjutnya seperti apa nanti. Ya itu ya, jadi itu step-step dari diskusi refleksi kasus. Mungkin bisa dilihat lagi terkait SOP-nya ya. Jadi kalau mau menggunakan DFK itu seperti apa ya. Itu terkait diskusi refleksi kasus di sini ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 3 di sini ya.
kita baca dulu terkait kasusnya, yaitu seorang kepala ruangan interna mendapatkan laporan bahwa banyak perawat ruangan interna yang tidak menerapkan asuhan keperawatan profesional. Ya, jadi MAKP-nya tidak diterapkan dengan optimal. Ya. Selain itu, terdapat juga yang datang terlambat dengan berbagai alasan. Kepala ruangan termasuk ingin mendiskusikan hal ini dengan kepala bidang keperawatan rumah sakit. Ya, jadi perlunya ini sudah jelas ya, ada 20 di sini ya. Jadi banyak perawat yang tidak ini ya menerapkan SOP dengan benar di sini ya, yang terlambat juga. Dan poin 2-nya ya, clue-nya itu Karu ingin mendiskusikan hal ini ke bidang keperawatan di rumah sakit ya, jadi intinya kepada atasannya dari kepala ruangan. Kita cek untuk soalnya, apakah langkah-langkah yang perlu disiapkan oleh kepala Karu tersebut. Nah, jadi kalau kita ngomong langkah, jadi langkah step awalnya itu apa ya. Yang poin A yaitu menangani masalah dan mencarikan solusinya. Poin B, fokus menangani kepada individu perawat yang bermasalah. Poin C, mengenal dan mempelajari masalah yang akan ditangani terlebih dahulu. Poin B, menanyakan dan memastikan terlebih dahulu terkait masalah kepada setiap perawat yang terkait. Yang E, yaitu mencatat laporan-laporan yang masuk serta langsung melaporkan kepada kepala bidang keperawatan. Ya, jadi kita sudah membaca pilihan jawaban, kita kembalikan ke clue-nya. Ya, di sini ada beberapa pelanggaran dan juga clue-nya akan ingin mendiskusikan, berarti masih belum dilakukan. Ya. Nah, ketika ingin mendiskusikan apa langkah yang perlu disiapkan oleh kepala ruangan, berarti ini ingin, tidak akan mendiskusikan. Terus stepnya yang apa yang perlu disiapkan, ya. Step awal itu apa yang perlu disiapkan. Nah, jadi jawabannya yang paling tepat dari case ini adalah D. Ya, jadi harus menanyakan dan memastikan terlebih dahulu terkait masalah kepada setiap perawat yang terkait. Ya, jadi intinya pada kasus ini adalah sebelum kita keluar, kita pastikan dulu di dalam itu seperti apa. Ya, jangan hanya karena ya, karena di sini kan dari kasus adalah mendapat laporan ya, bahwa banyak perawat yang tidak mendapatkan MAKP profesional ya, terus banyak yang terlambat. Nah, ini kan berarti mendapat laporan, belum tahu secara langsung ya, sehingga di sini harus di cross check terlebih dahulu. Nah, jadi kalau menjadi pimpinan itu harus cross check turun ke bawah ya, jadi harus menanyakan dan memastikan terlebih dahulu. Setelah ini sudah jelas dan pasti baru bisa didiskusikan. Kalaupun enggak dan bisa di tata laksana sendiri ya nggak perlu didiskusikan dengan kepala bidangnya. Jadi itu ya terkait clue soal nomor 3 di satu kasus ini tersebut ya. Oke, untuk yang soal nomor 4 ya, terkait kasusnya di sini ya, jadi seorang perawat Kartim ya akan dinas pagi dan melakukan supervisi kepada perawat pelaksana mengenai dokumentasi keperawatan. Saat supervisi didapatkan, perawat pelaksana hanya menuliskan masalah keperawatan pada kolom diagnosa keperawatan pada lembar dokumentasi keperawatan. Jadi hanya berupa masalah, bukan diagnosa. Ya, ini clue-nya ya. Jadi kalau diagnosa itu kan harus memenuhi unsur PES ya, problem, etiologi, dan simptom. Ya, itu hanya menuliskan masalah saja. Nah, kita cek kasusnya, soalnya di sini ya. Apa yang harus dilakukan oleh Kartim tersebut? Nah, ini dari step lagi langkah ya, langkah yang tepat seperti apa ya. Yang A, membuat analisa situasi. Yang B, mendokumentasikan semua hal ketika supervisi. Yang C, melakukan peneguran secara langsung kepada pelaksana. D, melakukan pencatatan dan melaporkan langsung kepada kepala ruangan. E, menjalankan supervisi sesuai panduan SAK dan memberikan masukan kepada perawat terkait. Nah, ini ya di step A ini kita kembalikan lagi ke clue-nya di sini ya. Jadi melakukan supervisi terkait dokumentasi. Nah, setelah supervisi ada masalah ya. Masalahnya di mana? Yaitu di kolom dokumentasi itu yang harusnya nulis diagnosis keperawatan. Ternyata yang ditulis hanya
berupa masalah. Nah, ini ada satu miss. Nah, berarti apa yang harus dilakukan? Nah, ketika terdapat case seperti ini, dan jawaban yang paling tepat yaitu ya, karena di sini merupakan supervisi, tetap melakukan sesuai dengan panduan panduan SOP-nya atau SAK-nya, tentang cara kerjanya, serta memberikan masukan kepada perawat terkait ya. Jadi tidak langsung ditegur atau tidak langsung melaporkan kepada pimpinan ya. Jadi tetap menjalankan supervisi, dinilai, scoring, setelah itu memberikan masukan, sehingga itu bisa dibuat untuk sebagai masukan, kritik ataupun saran bagi si perawat pelaksana ya. Itu ya, jadi mungkin ini saja ya terkait soal pembahasan ya. Kita nanti akan bertemu kembali mungkin ya di lain kesempatan dan lain waktu terkait pembahasan soal tryout uji kompetensi nurse Indonesia. Semoga hasil pada tahun ini memuaskan semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.